semuanya ya. Kemudian juga Bu Haji dan semua keluarga besarnya, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, senantiasa diberikan panjang umur ya, kekuatan, istiqomah dalam ngurusin keluarga, ngurusin majelis ya, ngurusin ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, berkah keluarganya, berkah usahanya, dan berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kami hormati juga ibu-ibu semua jamaah Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu juga semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat ibadah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan rahmat, maghfirah, hidayah, keberkahan buat kita semua. Kita bisa bawa pulang ke rumah kita masing-masing dari majelis yang penuh dengan keberkahan ini ya, di bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sampai minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kalau Rasul sudah minta, pasti diijabah, dikabulkan. Artinya memang Rajab ini penuh dengan keberkahan ya. Maka mudah-mudahan berkahnya nanti bisa kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Ya Allah, jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Senantiasa Allah jadikan ya diri kita juga lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi alhamdulillah tadi masih banyak keinginan kita ya, hajat apa segala maksud kita, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti Ustazah Wida juga beliau bisa, kalau tadi beliau tanya waktunya kapan, beliau insyaallah siap ya. Tinggal mudah-mudahan nanti kita bisa jemput, nanti 2 orang, ibu sama driver 1 ya, bisa jemput ya, biar enak sih dijemput itu, karena yang ba'da asar sebelum maghrib, sehingga maghrib di sini, udah di sini jadi enak. Dan mudah-mudahan Syekh Al-Misri juga bisa hadir di sini nanti. Mudah-mudahan beliau sekarang udah nggak banyak di TV. Ketika beliau cerita, beliau itu ingin lebih kepada masyarakat, ingin berdakwah, lebih menyentuh masyarakat. Makanya beliau sekarang udah jarang di TV, di TV One ya. Beliau itu sekelas Syekh Ali Jaber lah bisa dikatakan ya. Jadi beliau sekarang udah nggak mau di TV, beliau lebih mau berdakwah langsung terjun ke masyarakat ya. Makanya beliau kemana aja insya Allah beliau kalau memang tepat waktunya beliau bisa hadir ya. Dan beliau biasanya nggak mau dijemput, kalau beliau dia punya driver sendiri, mobilnya cuma Avanza yang biasa ya. Ketika kita ke sana ke rumahnya, atau ketika dia datang ke majelis kami di Joglo itu pakai Avanza biasa, jadi tawadunya luar biasa. Nanti ibu bisa lihat itu YouTube-nya ya, banyak beliau biasanya tentang ruqyah ya, tentang alam gaib, tentang ruqyah itu beliau memang ahlinya ya. Kemudian nanti di bulan Maret saya undang ibu-ibu ya. Sebenarnya saya nggak ngundang jamaah ibu-ibu di Joglo, enggak. Tapi kalau ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zakir mau datang secara khusus, nanti digelar karpet merah semuanya ya, di servis ya. Nanti udah disiapin truk katanya ya, truk udah siap-siap ya. Ya sebelum naik truk kita minum tolak angin yang banyak ya. Jangan lupa bawa remason ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur kita semua, sehat ya. Kalau Majelis Az-Zakir nggak ada penutupan, karena kita Ramadan tetap ngaji ya, pada taraweh atau sebelum taraweh ada ceramah ya. Nanti bisa taraweh di sini, bisa buka di sini
atau nanti ada kajian imamnya Qori nasional ya, khusus buat jamaah Majelis Taklim Az-Zakir ya, biar ibadah Ramadannya enak ya, betah ya. Jadi buat syiar juga. Di sini ada majelis taklim lain nggak Bu selain Az-Zakir? Banyak ya. Jadi tadi yang dibilang sama Bang Haji, maksudnya kita nggak usah main apa keren-kerenan, yang penting kita adalah syiar ya, kita syiar sama-sama kita berjuang ya untuk menegakkan, mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, insyaallah. Baik, kita teruskan kajian kita ya, kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Itu udah sampai mana Bu? 40? Oh 46. 3 tugas orang berakal. Ya. Ya, 3 tugas orang berakal. Nanti kalau ada waktu kita bisa sambung ke yang ke-8 ya. Di sini dari Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Jadi Imam Nawawi, ya Syekh Nawawi menulis dari perkataan Nabi Daud alaihissalatu wassalam ya di dalam kitab Zabur. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqun 'alal 'aqili alla yashtaghila illa bithalasin tazawwudun lima'adin wa mu'natun lima'ashin wa talabi ladzatin bihalalin. Ya. Jadi 3 tugas orang yang berakal ya. Ini bahwasanya namanya Islam itu nggak pernah bertentangan dengan akal manusia. Ya, makanya di sini ketika dia berakal maka dia sebenarnya berislam. Ya, jadi nggak pernah bertentangan antara pemikiran, akal dengan syariat Islam. Kalau misalkan ada yang bertentangan, bukan berarti syariatnya yang salah. Ya, bukan berarti ajaran Islamnya yang nggak benar, tapi akal kita yang nggak nyampe. Ya, contohnya apa Ustadz? Masalah surga, masalah neraka, masalah hari kiamat. Kita tahu itu semua dari mana Bu? Dari mana? Dari Al-Quran, kemudian sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada manusia misalkan mengaji sekelas doktor S3, beliau mau profesor. Ada pernah profesor atau doktor mengadakan penelitian ke surga? Ya, ada nggak? Ada nggak penelitian ke neraka gitu? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Sekelas dia guru besar nggak pernah dia neliti yang namanya neraka, ya nggak pernah dia neliti yang namanya surga, ya karena akal kita nggak bisa nyampe ke sana. Maka kita butuh yang namanya Al-Quran dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita berbicara Islam, misalkan ada orang yang pernah saya bilang, yang pernah saya ulang-ulang, ketika ada orang nggak mau menerima Islam, nggak mau menerima halal haram, cukup terima dengan akal saja jawab. Ya, ini syariat perintah masuk akal atau enggak? Ya, ketika misalkan jangan ngerokok, ya masuk akal atau enggak? Masuk untuk menjaga kesehatan. Ya, atau misalkan apa? Nggak boleh minum khamar. Kalau dia nggak mau menerima halal haram, cukup bicara dengan akal saja. Ya, kenapa diharamkan khamar? Karena mengganggu akal manusia, bisa ngerusak. Ya, makanya diharamkan. Jadi secara akal saja syariat Islam ini
ya ini sudah diterima. Jadi nggak usah kita misalkan tadi ketika ada orang yang nggak percaya dengan Islam, orang yang nggak mau tahu tentang hal haram, coba bicara masalah akal. Ya, dengan akal saja syariat ini sudah diterima. Ya makanya nggak pernah bertentangan antara syariat dengan akal manusia. Ya, sehingga banyak orang-orang liberal, orang-orang yang hanya mengandalkan akal mereka, pemikiran mereka, tapi mereka nggak punya landasan syariat, atau mereka membentur, ya, atau mereka menabrak rambu-rambu syariat, atau mereka hanya menggunakan akal mereka saja. Nah ini nggak boleh. Ya, jadi kita nggak boleh menggunakan akal saja, tapi harus juga berlandaskan dengan syariat Islam. Orang liberal bilang bahwasanya ketika sholat berjamaah boleh imamnya perempuan. Ya, karena menggunakan akal. Ya, dia nggak menggunakan syariat ya dari Al-Quran atau hadis. Bahaya kalau depan imamnya perempuan, yang menjadi makmum laki-laki semua. Ya, bisa-bisa ketinggalan mulu entar. Ya, nggak selesai sholatnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, atau mereka suka memutarbalikkan, mengajak kita berpikir dengan logika. Ya, jadi orang liberal itu, makanya liberal itu sesat. Ya, Islam liberal itu sesat. Makanya ibu hati-hati ketika mereka biasanya retorikanya bagus, cara bicaranya bagus, ya tapi kalau kita tahu isinya bobrok semua, ya bertentangan dengan syariat Islam. Dia mengatakan kenapa kalau orang buang air kecil itu cukup dengan berwudu untuk menghilangkan najisnya. Iya nggak ibu? Kalau buang air kecil, habis itu kan wudu kan, bersucinya dengan berwudu. Tapi maaf, ya kalau air seni itu najis atau nggak najis bu? Najis ya. Kemudian dihilangkan, ya kita dalam keadaan hadas kecil, kemudian dengan bersuci dengan berwudu. Dan dia bertanya, maaf ketika ada yang keluar air mani suci atau najis? Suci. Air mani itu suci. Ya, tapi maaf, kenapa kalau keluar itu harus mandi? Ya, padahal tadi yang najis saja dia nggak perlu mandi, tapi cukup dengan berwudu. Tapi kenapa yang suci ini ketika keluar dari diri kita dia harus mandi? Kalau kita pikir dengan logika benar juga, ya kan? Kenapa yang najis ya cukup dengan wudu, kenapa yang suci harus mandi? Nah itu, jadi bukan syariatnya yang salah, tapi otak kita nggak nyampe. Kalau udah ada hal seperti itu, maka sami'na wa ata'na. Nggak usah pikir panjang, kita patuh dan kita tunduk. Karena emang udah aturan dari Rasul seperti itu. Ya, udah memang perintah Rasul seperti itu, kita nggak bisa. Ya, ngelobi lagi, minta keringanan, kita rubah nggak bisa. Ya, sama seperti Nabi Ibrahim pengen punya anak, yang udah 80 tahun baru dikasih anak. Ya, udah punya anak disuruh tinggalin di padang pasir yang tandus kering. Ya, ibu gimana bu kalau gitu? Ya, udah ditinggalin disuruh bertentangan dengan hati manusia, bertentangan dengan akal pikiran manusia. Ya kalau kita bilang sekarang nggak berperi kemanusiaan katanya, tapi itu udah aturan Allah, udah perintah Allah. Ya, jadi kita nggak bisa tuh, ya kita nggak bisa nolak lagi karena memang
sudah ranahnya adalah sami'na wa ata'na. Ya. Maka kita orang-orang yang cerdas, ya. Ya, kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Ya, maka di sini Nabi Daud alaihissalatu wassalam mengajarkan kita haqqun 'alal 'aqili alla yashtaghila. Bahwasanya orang-orang yang cerdas dia tidak menghabiskan waktunya, ya, tidak menyibukkan dirinya kecuali untuk 3 perkara ini. Ya, illa bisalasin, kecuali ada 3 hal ini yang biasa orang berakal dia pasti ngelakuin, ya, mengerjakan. Yang pertama tazawwudun lima'adin, ya, mempersiapkan bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Ya, ma'adun itu adalah tempat kita kembali, ya, yaitu hari akhir. Ya. Kemudian yang kedua wa mu'natun lima'ashin, dia menyibukkan dirinya untuk mencari biaya untuk kehidupan dunia. Ya, ini subhanallah. Jadi silahkan, ya, kerja, silahkan mencari uang, silahkan, ya, untuk kehidupan kebutuhan di dunia. Kemudian yang ketiga wa talabi ladzatin bihalal, ya, bihalalin, kita talabi mencari ladzatin kenikmatan, ya, bihalalin dengan cara yang halal. Ya, jadi talabul halal, ya, wa aklul halal faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya mencari yang halal, makan dengan sesuatu yang halal itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, jadi yang pertama bahwasanya kita menyibukkan diri kita untuk ya kembali untuk ke kampung akhirat kita. Alhamdulillah kita duduk di majelis, ya, setiap malam Kamis, ya, kemudian malam Minggu, malam Senin, malam apa lagi Bu? Kajian bulanan, subhanallah. Ya. Ya, menyibukkan diri kita untuk bekal di akhirat. Ya, terkadang kita sibuk dengan kehidupan dunia, ya, mencari, berpikir bagaimana hidup yang baik, tapi kita lupa bagaimana nanti di akhirat kita bisa baik juga. Ya, makanya alhamdulillah ketika kita ada kajian Al-Quran, belajar baca Al-Quran, nggak usah malu. Malu ikut majlis baca Quran, tahsin nggak bisa baca Quran. Ya, jadi yang usah malu daripada nanti kita malu di akhirat. Ya, bahwasanya Al-Quran ini bisa menjadi penerang buat kita. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, bisa menjadi penolong kita. Ya, menjadi penolong kita di kubur atau nanti ketika yaumul hisab. Ya, apalagi insyaallah nanti kita masuk bulan puasa, ya, kita banyakin tuh tadarus. Kalau perlu nanti kita bikin, ya, ibu-ibu bikin berapa kali harus khatam, ya, ngaji bareng-bareng, karena biasanya kita kalau bareng-bareng itu semangat. Ya, kalau sendiri-sendiri di rumah males, ya, kebanyakan godaannya, ya, baru ngaji dikit udah ngantuk. Ya, kalau ngantuk ibu tutup Al-Quran apa bikin kopi? Hah? Oh, bahasa ya. Nah, kalau malam misalkan habis taraweh, ya, langsung tidur ya, nggak baca Quran ya. Baca Quran nggak apa-apa sedikit, ya. Kita 5 menit, ya, kita 5 menit baca udah ngantuk. Ya. Jadi dari amalan kita, kemudian juga harta kita semuanya. Ibu kalau 50.000 dibawa ke Indomaret, gede apa kecil?
Kalau dibawa ke masjid, ke mushola, ke majelis, gede apa kecil? Gede ya. Ribet urusannya. Ya. Ya, kalau di nomor mah bawaannya kurang mulu kurang. Ya. Kalau di masjid, mushola, majelis cari yang abu-abu. Ya, padahal kita toilet aja berapa sekarang? Toilet udah nggak ada 2.000, 3.000. Ada yang goceng. Ya. Ini sedekah infak 2.000 doang, tapi doanya banyak banget. Kata malaikat, sialan dangkalan nih orang-orang. Ya, masukin kotak amal cuma 2.000, cuman doanya banyak. Tuh kita tuh, ya, saya doang kali ya, bukan ibu ya. Ya, jadi kita berbekal ya buat ke kampung akhirat. Ibu besok nih bisa Ramadan, oh saya mau pulang kampung ya teh ya, ke Cianjur, ke Bandung, Garut, ya kemana lagi bu? Tuban, oh Subang, Padang, ya ke Jawa tuh kan, semuanya pada pulang kampung. Ya kita pengen pulang kampung, ya kita kudu punya bekal, ya. Ada yang bisa kita bagi nanti buat keluarga, buat teman, buat saudara. Begitu juga nanti kita pulang ke akhirat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi semuanya, harta kita, keluarga, ya, kemudian pekerjaan, ya, semua selama ada kebaikan di dalamnya, maka ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita sibuk untuk kehidupan akhirat, kita sibuk memikirkan akhirat kita, maka Allah berikan dunia juga. Ya. Jadi kalau kita berjuang untuk akhirat, maka yang namanya dunia itu ikut. Tapi kalau kita hanya sibuk dengan dunia, maka akhirat itu akan tertinggal, akan jauh dari kita. Ya. Maka ketika kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga ibadah kita, maka Allah mudahkan kehidupan dunia kita. Ya. Karena Allah yang punya segalanya. Ya, Allah yang memiliki segalanya. Ya. Terkadang kita nyari dunia tapi kita lupa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa munatun lima'ashin. Ya, mencari kehidupan dunia. Silahkan. Jadi nggak boleh kita melupakan dunia. Ya, jadi kehidupan seorang muslim itu ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Maka itu adalah doa yang dibaca ketika di mana bacanya? Dan masih ada batuk-batuknya nih. Di mana kita bacanya? Rabbana atina wakina. Ya, itu ketika kita umrah dibaca antara rukun yamani ya sampai hajar aswad. Nah, itu memang sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, wa qina azaban nar. Ya. Jadi hidup kita di dunia, ya, pekerjaan tadi, keluarga, semuanya minta kebaikan. Ya, minta jodoh yang baik, ya, minta jadi istri yang baik, minta jadi suami yang baik, ya, minta jadi anak-anak yang baik. Ya. Kemudian juga semua cucu-cucu keturunan mudah-mudahan juga jadi anak keturunan yang baik. Ya, itu kita minta Rabbana atina fid dunya. Yang punya bisnis, yang punya pekerjaan, ya,
semuanya mudah-mudahan adalah kebaikan, itu kita minta. Wa fil akhirati hasanah, dan kita juga pengen di akhirat ya semua hidup kita baik, semua yang kita miliki adalah kebaikan. Maka itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dibilang miskin, nggak miskin ya, beliau kaya, bersedekah, berkurban ya, berbagi, tapi hidupnya sederhana ya, biasa aja ya. Tapi bahwasanya ya inilah kemuliaan seorang muslim ya. Seorang muslim itu kalau diberi kenikmatan maka dia bersyukur, kalau diberikan cobaan maka dia bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ibu ya bersyukur ya, misalkan ya dapat suami ya, tapi mungkin suaminya bersabar dapat ibu gitu kan atau terbalik ya. Jadi mencari biaya untuk kehidupan dunia, wa mu'natun lima'ashin ya, karena tadi kalau laki-laki memang kewajiban mencari nafkah ya, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah untuk keluarganya ya, untuk anak istrinya semuanya ya. Maka itu menjadi tanggung jawab. Makanya suami itu besar tanggung jawabnya ya. Kalau ibu nggak sholat, kalau ibu nggak mau puasa, yang ditanya adalah suami ya, yang ditanya suami. Makanya ketika suami ngajarin, ketika suami nasihatin, jangan dimarah-marahin ya, karena untuk kebaikan keluarga ya. Jadi Allah ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi laki-laki itu berat ya, cari rezeki, kudu ngebimbing, kudu ngebilangin ya, kudu nasehatin ya, semuanya dibawa, dosa anak istri semua menjadi tanggungan ya suami ini luar biasa. Makanya memang bagian laki-laki itu lebih besar daripada perempuan ya, warisan. Jazakallahu khair. Ya, jadi bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan. Ya, 2:1, perempuan 1, laki-laki dapatnya 2. Dan nggak usah ngiri ya, karena memang itu bagiannya langsung dari Allah ya. Kalau ibu nanti ada suaminya, nah suami punya bagian dari ahli warisnya, dari keluarga dia ya. Jadi kita nggak usah ngiri, kenapa Ustaz kok yang laki-laki ya dapat 2, yang perempuan dapat 1 ya, karena tanggung jawabnya yang luar biasa ya. Yang laki-laki dia punya tanggung jawab ya, memberikan nafkah, memberikan pelajaran ya, mengingatkan, nasihatin semuanya ya. Kemudian wa talabi lazzatin bihalalin. Nah, ketika kita sudah mencari nafkah, mencari rezeki ya, makanya nggak boleh kita berpaku tangan ya, males-malesan, kita nggak mau nyari kerja ya, pengennya duit nyamperin dia misalkan, atau dia maaf jadi benalu, nyusahin orang ya, minta mulu ya, nyeredeng mulu ya. Nyusahin apa kagak bu orang begitu? Nyusahin. Kita jangan jadi benalu buat orang lain ya. Kalaupun misalkan dia biasa saja bisa ngasih kita, misalkan kita punya kakak nih udah nikah misalkan ya, kita minta duitmu, jangan, kesian dia punya keluarga ya, dia punya urusan, dia punya kebutuhan, dia punya keluarga suaminya ya. Walaupun memang nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan keseringan jangan, kesian ya. Makanya kita kudu kerja, kita kudu cari rezeki sendiri ya.
Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita menjadi orang yang tukang minta-minta terus. Yadul ulya khairum mina yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya senantiasa bukannya kita minta, tapi kita berbagi. Ya. Jadi nggak bisa kita nyusahin orang. Ya nggak bisa kita bergantung kepada manusia, jangan. Ya. Dan setelah kita mencari rizki, mencari kehidupan di dunia, tapi ingat wa talabi lazzatin bihalalin. Yang mencari sesuatu kenikmatan, kebahagiaan dengan cara yang mencari sesuatu dengan cara yang halal. Ya, karena ini yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana didapatkan, kemudian satu lagi, kemana dihabiskan, kemana dibelanjakan. Kalau harta dua, dari mana dicari, dari mana didapatkan, kemudian kemana dihabiskan. Ya, jadi dengan cara yang halal, ya, maka halalan thayyibah. Ya, mencari sesuatu yang baik, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu suci, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik, yang suci. Makanya kalau umroh, kalau haji pakai duit korupsi diterima nggak, Bu? Ibadahnya diterima nggak? Ya, nggak diterima. Ya, karena haram duitnya. Ya, kalau boleh nyuri, ya kalau boleh ngambil, ngerampok, ya nggak boleh nipu. Nah, semua itu nggak boleh, ya. Maka ibadahnya akan tertolak. Ya, nggak boleh. Dan juga perkara halal haram ini yang menyebabkan doa-doa kita diijabah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita udah doa siang malam, banyak hajat kebutuhan kita, tapi belum dikabulin juga sama Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allahnya yang nggak mau dengerin kita. Ya, bukan berarti Allah nggak mau ijabah doa-doa kita, tapi kita introspeksi diri dulu kita. Ya, kita introspeksi diri. Pertama, gimana nih ibadah kita? Ya, ibadah kita masih belentang-belentong apa kagak? Ya, kemudian cari, ya, apakah kita, pendapatan kita, ya, kemudian apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apakah ada sesuatu dari yang haram, karena itu bisa menghalangi doa kita untuk sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada kita semua, dalam hadisnya beliau mengatakan, ada seorang musafir, ya, yutilus safar ash'asha akbar, bahwasanya ada orang musafir udah melakukan perjalanan yang jauh, yang panjang, sampai bajunya udah jelek lah, udah lusuh lah, kemudian juga rambutnya udah berantakan, ya, udah kusam semuanya. Kemudian dia berdoa, mengangkat tangannya, yamuddu yadahu ilas samai. Mereka ini orang, ya, mengangkat tangannya, ya, ke langit seraya berdoa, ya, mengucapkan ya Rabb, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul, wa mat'amuhu haramun, tapi makannya dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya yang dia minum dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya yang dia pakai dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, kemudian dia memberikan makan anak istrinya dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Rasul. Bagaimana doanya mau dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang musafir. Ibu kalau lagi dalam perjalanan, dalam ketaatan, mau cari nafkah, mau pergi ibadah,
itu banyak-banyak berdoa. Ya, karena doanya orang musafir itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada saudara umroh, haji, nitip doa, ya, suruh catat, doain kita begini gini gini. Ya, depan Ka'bah nanti di pesawat doain. Ya, karena itu mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musafir, orang yang terzolimi, doanya semua mustajab. Ya, kemudian juga orang yang berpuasa, doanya mustajab. Artinya Rasul ngajarin kita ini orang sedang musafir, sedang melakukan perjalanan. Sebenarnya doanya ini ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi gara-gara ada yang haram ya, maka doanya ini terhalang ya dengan sesuatu yang haram tersebut. Ya, yang pertama makanya kita kalau lagi doa, ya kalau doa kita belum diijabah, kita introspeksi dulu diri kita dulu. Jangan kita langsung nyalahin Allah Subhanahu wa taala. Setelah azan kita teruskan. Baik, sampai mana Bu tadi? Kalau kita berdoa nggak dikabulin, ya jangan sampai kita suuzon sama Allah. Kita introspeksi diri kita dulu. Ya, kalau misalkan kita udah introspeksi, saya udah sholat Ustaz, saya sudah, insya Allah semuanya dari halal. Ya, ketika belum dikabulin juga, bukan berarti Allah nggak mau mengabulkan, tapi Allah tahu bagaimana timing yang pas buat ngabulin doa kita. Ya, bisa jadi pada hari itu, pada saat itu, kalau kita dikabulkan apa yang kita minta, ya kita malah jadi orang yang sombong, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tahan dulu, ya. Maka Allah akan tahan dulu, cari waktu yang pas, ya. Kalau misalkan belum juga, insya Allah nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan segala hajat doa-doa kita. Ya. Karena surga itu kullu ma tashtahi anfusakum wa talazzul ayun. Yang namanya surga itu baru pengen doang, ya baru hasrat doang udah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu ngomong, nggak perlu minta, baru pengen dong dalam hati, ya semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Jadi insya Allah doa-doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia, kalau nggak di dunia insya Allah nanti di akhirat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan sampai nauzubillah, ya kita cari sesuatu dari yang haram. Ya, kullu lahmin nabata min harafan nar aulabi. Kalau ada daging yang tumbuh dan berkembang ya dari sesuatu yang haram, maka api neraka itu lebih berhak baginya. Nauzubillahi min dzalik. Maka akan terputus keberkahan. Ya, kalau kita cari dari sesuatu yang haram, ya dari harta orang, ngambil hak orang, ngambil punya orang, itu akan putus keberkahan. Biasanya orang-orang yang seperti itu akan susah tuh buat ibadah. Ya, nggak mau dia berinfak, nggak mau dia beramal. Jadi sesuatu yang haram itu nggak akan digunakan untuk perkara yang halal, karena susah ngeluarinnya. Ya, dan kalau dikeluarin juga nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akan hilang keberkahan dalam hidup kita. Ya, yang pernah saya jelaskan, banyak orang ketika kerjaannya nggak benar, kemudian keluarganya pada sakit. Hampir tiap bulan dia pergi ke rumah sakit, anaknya ada aja yang sakit. Tapi ketika dia hijrah, ya dia meninggalkan sesuatu yang haram tersebut, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Ya, bahkan ada sesuatu yang haram dia cari, dia ambil, ya sampai anaknya meninggal. Ya, sampai anaknya meninggal. Nauzubillah wa li'azubillah. Jadi bukan perkara masalah doa kita diijabah,
ya, bukan hanya perkara halal haram, tapi masalah keberkahan dalam hidup kita. Ya, kenikmatan, kebahagiaan insya Allah akan didapatkan dari sesuatu yang haram, biarpun sedikit, yang penting halal. Ya, kalau bisa mah banyak juga halal. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja para jamaah semua, mudah-mudahan ya kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah kuatkan diri kita ya, untuk mencari kehidupan di dunia, untuk berbekal di akhirat, untuk mencari yang halal. Insyaallah ya, selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan diri kita begitu saja, tapi insyaallah Allah akan jamin hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Ibu, kajian kita yang singkat bab 7 ya Bu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berakal Ibu. Dalam arti berakal, kita punya ilmu dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapati, yang kita raih di dunia ini dengan cara yang halal. Mudah-mudahan azakir menjadi rezekinya, kita mencari rezeki yang halal ya Bu, mohon doanya. Dan semoga kita semuanya, ibu-ibu, suami ibu, mencari harta yang halal. Jadi mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti penyesalan itu ya Ustaz ya, kita nanti nyesal uang yang kita dapatkan secara haram, terlalu jolim. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya Bu. Dari sekarang kita mencari ilmu, mencari ridhonya Allah, biar tahu mana yang halal dan mana yang haram. Itulah akal yang kita punya. Yang tadi dikatakan Ustaz, orang yang berakal itulah yang kita punya. Kalau orang nggak berakal Bu, kasihan ya Bu ya. Yang ada itu punya orang, punya kita. Orang punya kita. Ya itu Ustaz ya. Yang zalim mengambil hak orang. Nah itulah. Mudah-mudahan kita ya seperti apa ya Bu, kalau kita cari yang baik-baik aja lah. Dimana kita beringgap, kita bermasyarakat, kita bentukkan diri kita punya ilmu. Kayak madu ya Ustaz, lebah. Dimana kita berada, kita selalu mencari yang halal-halal saja, yang baik-baik aja. Itu tadi kajian kita. Semoga Allah memberikan manfaat dan ridhonya dalam mencari ilmu. Semoga kita selalu istiqomah dalam mencari ilmu juga. Dan semoga nanti yang rencana kita tadi mudah-mudahan Allah sampaikan niat kita untuk syiar. Ya Bu, mohon doanya sekali lagi untuk kebaikan Masjid Ta'lim Az-Zakir. Mudah-mudahan kekompakan ini nanti kita bisa raih bersama-sama untuk kemajuan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yaitu tadi udah ini Ustaz. Demikian, jadi kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ustaz nih. Ustaz aja.